You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Penantian panjang Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025, butuh waktu 11 tahun buat The Baby Alien bisa. Rider pemilik 8 gelar juara dunia, Marc Marquez berhasil meraih kemenangan ketiganya musim ini pada gelaran MotoGP Qatar 2025. Berlangsung di sirkuit Losail, Qatar, Marc Marquez kembali mendominasi sejak sesi kualifikasi. Sempat kalah dari dua murid Valentino Rossi yakni Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia di sesi latihan, Marc Marquez membuktikan dominasinya saat kualifikasi, sprint hingga race di IP Qatar musim ini. Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat saat kualifikasi dan berhak untuk pole position saat sprint dan race. Start dari pole position, Marc Marquez jauh melesat dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2025. Kemenangan itu pun berlanjut saat race, meski sempat mendapatkan gangguan dari Maverick Vinales, rider berjuluk The Baby Alien itu berhasil mengamankan posisi pertama. Kemenangan di Qatar kali ini menjadi bukti dominasi dari Marc Marquez di gelaran MotoGP 2025 ini. Meski gagal finish saat gelaran MotoGP Amerika 2025, Marc berhasil bangkit dengan menyapu bersih kemenangan di Losail. Kemenangan di Losail kali ini pun menjadi yang kedua untuk Marc Marquez sepanjang karirnya. Meski kemenangan menjadi hal yang normal untuk Marquez di musim ini, namun gelar juara di MotoGP Qatar menjadi sebuah kejutan untuk dirinya sendiri. Bukan tanpa alasan, Marc Marquez harus menanti hingga 11 tahun untuk bisa kembali meraih kemenangan keduanya di Qatar. Sebagai informasi, Marc Marquez ternyata hanya mampu menang satu kali di sirkuit Losail, Qatar ini. Satu-satunya kemenangan yang dimiliki Marc Marquez di Qatar terjadi saat gelaran MotoGP 2014 silam. Hal itulah yang membuat Marquez terlihat pesimis sebelum gelaran MotoGP Qatar 2025 akhir pekan lalu. Marc sempat mengatakan kalau GP Qatar musim ini menjadi balapan pertama di MotoGP 2025 di mana Alex Marquez dan Francesco Bagnaia lebih baik darinya. Melansir dari laman Crash, Marc Marquez yang terakhir kali memenangkan GP Qatar pada tahun 2014 silam, lebih mewaspadai rekan satu timnya, Pecco dibanding sang adik. Ini adalah sirkuit pertama di mana secara teori Alex dan Pecco lebih baik dari saya, berdasarkan hasil historis, kata Marc Marquez. Namun ternyata dengan menggunakan motor Ducati Desmosedici EP25, Marc Marquez berhasil membuktikan kemampuannya dan meraih kemenangan keduanya di Losail. Maka sangat wajar jika Marc Marquez merasa sangat terkejut bisa memenangkan MotoGP Qatar 2025. Sementara itu, Dalinya waspadai rival Ducati setelah GP Qatar. Gigi Dalinya membahas Grand Prix Qatar yang dimenangi oleh pembalap Ducati Marc Marquez. Bos Ducati, Gigi Dalinya mengatakan para rivalnya di MotoGP menunjukkan betapa menakutkannya mereka di Grand Prix Qatar dan mendorong pengingat untuk jangan pernah lengah. Marc Marquez menorehkan kemenangan ganda sprint race Grand Prix lainnya pada tahun 2025 di Qatar yang belum pernah terkalahkan dalam balapan apapun. Namun, kejutan dari Maverick Vinales dari KTM saat memimpin Grand Prix tampaknya akan mengancam dominasi Ducati hingga tahap akhir balapan hari Minggu lalu. Marquez mampu menyalip Vinales untuk menang, meskipun pembalap Tech 3 itu menahan Francesco Bagnaia untuk finish kedua di jalan namun podiumnya dilucuti karena penalti tekanan ban. Dalam pembahasan pasca balapan, Dalinya memuji prestasi Ducati tetapi mengeluarkan peringatan kepada merek tersebut setelah tantangan KTM di Qatar. Akhir pekan yang spesial bagi sepeda dan pebalap kami, katanya. Ducati meraih posisi 1-2 dengan podium yang, sekali lagi, dibalut warna kami, menempatkan 5 motor di posisi 6 teratas. Kemenangan ke-21 berturut-turut, dengan nuansa intens melawan lawan kuat yang baru saja menunjukkan betapa menakutkannya mereka.
Sebuah keberhasilan yang, mengingat bagaimana hal itu terjadi, mendorong kita untuk tidak pernah lengah. Dalainya menyebut penampilan Marquez di Qatar, tak tertandingi, sembari menekankan bahwa hasil Bagnaia pada hari Minggu, sesuai dengan kedudukannya. Mark yang tak tertandingi saat ini, dalam gaya yang sekali lagi menunjukkan semua kekuatannya, tetapi yang terpenting adalah kemampuan taktis dan kecerdasan kompetitifnya dalam mengetahui cara membaca balapan dan mengatur sumber dayanya di saat-saat yang paling penting, mengoptimalkan cara dan waktu untuk serangan terakhir, tambahnya. Dengan demikian, ia mencatatkan keberhasilan ketiganya dalam 4 lomba panjang, yang ketujuh dari total 8 lomba yang telah diikutinya sejauh ini. Pole, sprint, GP, dan putaran tercepat di lintasan yang belum pernah dimenanginya selama lebih dari 10 tahun, ini bukanlah salah satu lintasan favoritnya dan ini membuat kesuksesannya semakin cemerlang. Saya juga puas dengan balapan Pecco, pertarungan bagus yang sepadan dengan posisinya, hanya dibatasi oleh start grid yang terlalu jauh dari garis depan, yang memaksanya untuk segera mengerahkan sumber daya yang berharga untuk bangkit kembali, karena tidak dapat menyimpannya untuk balapan yang berakhir, yang mau tidak mau semua ini berdampak buruk. Sementara itu, Maverick Vinales tetap tabah, janji suguhkan manuver sengit lawan Marc Marquez dan kawan-kawan lagi. Maverick Vinales tetap bersabar setelah podium runner-up dia di MotoGP Qatar 2025 dibatalkan akibat masalah tekanan ban. Dia kena penalti 16 detik dan berakhir jadi finish P14. Hari bahagia Vinales hanya berlangsung sekejap mata setelah raihan podium runner-up dia terenggut akibat masalah tekanan ban. Pembalap asal Spanyol itu batal mendapat hadiah 20 poin setelah diganjar penalti 16 detik yang membuat hasil finishnya di atas kertas jadi tertulis P14. Kenyataan tersebut memang sangat pahit. Apalagi bagi tim KTM yang sedang berjuang keras menemukan kembali pengaturan motor RC16 mereka yang telah lama jarang menang serta diliputi masalah finansial perusahaan utama mereka. Gambaran betapa bahagianya kru tim KTM Tech3 saat menyambut Vinales di Parc Ferme yang terlihat sangat bahagia juga harus seketika berubah jadi murung dan kesedihan. Kendati hasil tersebut sulit dipercaya, Vinales tetap mencoba sabar dan tabah. Bagaimanapun, aturan adalah aturan. Dia dan tim yang tidak menyadari saat tekanan ban ketika balapan terlalu rendah. Luar biasa rasanya bisa kembali. Sejak awal kami berada di jalan yang benar, tetap tenang dan percaya pada diri kita sendiri, tutur Vinales dalam unggahan media sosialnya, dikutip Bola Sport dari Motorpoint. Saya merasa luar biasa saat sempat memimpin balapan, saya hanya terus berkata pada diri saya untuk mempertahankan performa ini dan kecepatan yang bagus ini. Aksi Vinales mengarungi sirkuit Lusail pada balapan utama pekan lalu memang tak bisa disangkal hebatnya. Dia sukses bersaing ketat dengan dua pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kendati performa luar biasanya kini hanya bisa diganjar 2 poin karena finishnya jadi di posisi P14 setelah hukuman penalti tekanan ban, Vinales tidak mau terlalu meratapinya. Hikmah dari semua ini dia merasa telah kembali menemukan pengaturan untuk motor RC16. Hal ini jelas lebih cepat baginya dibanding ketika beradaptasi dengan Aprilia dan butuh waktu setahun. Oleh karena itu, dia pun optimistis di seri-seri selanjutnya, dia akan kembali menghadirkan balapan seru melawan para rider di depan seperti Marc Marquez, Alex Marquez, Bagnaia hingga Franco Morbidelli. Saya tahu kemampuan saya, jadi saya hanya harus tetap terus fokus dan sabar, ucap Vinales. Kami bisa berjuang melawan para pembalap hebat dan motor-motor hebat, tapi kami percaya pada proyek kami dan semua kerja keras yang kami lakukan. Tahun ini memulai dengan agak sulit, tapi saya merasa lebih nyaman sekarang di motor ini dan saya tahu potensi saya. Performa dalam balapan bukanlah sekadar hasil, itu adalah suatu pertanda sesuatu yang bagus akan segera datang, ujar Vinales. Mimpi untuk juara dengan motor KTM mungkin bisa saja segera terjadi bila Vinales kembali menggila seperti di Lusail. Seri selanjutnya akan digelar di MotoGP Spanyol 2025, di sirkuit Jerez, yang sudah sangat ia kenal. Vinales sejauh ini menjadi satu-satunya pembalap MotoGP yang mampu pernah menang dengan 3 motor pabrikan berbeda, yaitu Suzuki, Yamaha, dan Aprilia.